Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Rupertus, Nikodemus, dan Santa Lucy Filippini. Biografi yang pertama, Santo Rupertus. Rupertus dikenal sebagai orang kudus keturunan suatu suku bangsa yang berbahasa Jerman. Dia menjadi uskup Worms di Jerman. Agama Katolik memang sudah masuk di wilayah kekuasaan Theodo sebelum kedatangan Rupertus bersama kawan-kawannya. Ini terbukti dari adanya data bahwa beberapa orang di wilayah itu sudah menganut agama Katolik, termasuk saudari kandung Theodo sendiri. Setelah menyaksikan keberhasilan karya para misionaris itu dan merasakan sendiri kebenaran dari agama Katolik, Theodo memutuskan untuk menerima pelajaran agama Katolik dari para misionaris. Rupertuslah yang mengajari dia agama Katolik bersama beberapa orang lainnya. Di Bavaria, Rupertus dengan kawan-kawannya mendapatkan sukses besar dalam karya mereka. Untuk memperkokoh karya mereka, Rupertus mendirikan sebuah pusat pendidikan agama di Juvavum, Austria. Di sini ia melayani umatnya sebagai uskup hingga hari kematiannya. Biografi yang kedua, Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan anggota Dewan Sanhedrin. Kisah tentang dirinya yang berhubungan dengan Tuhan Yesus dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes. Ia kagum akan kepribadian Yesus dan cara pengajarannya yang penuh wibawa. Nikodemus mengakui Yesus sebagai seorang utusan Allah. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam hari dan menanyakan kepada Yesus tentang bagaimana cara orang dapat memperoleh kerajaan Allah. Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Pada akhir hidup Yesus yang wafat secara tragis disalib, Nikodemus tampil sebagai seorang yang mengurapi jenazah Yesus dengan minyak wangi. Biografi yang ketiga, Santa Lucy Filippini. Lucy Filippini lahir di Tarquinia, Italia, barat laut Roma. Ia dikenal sebagai pelanjut pendidikan bagi kaum wanita Katolik di Italia. Sebagai seorang gadis yatim piatu, Lucy berhasil mendapatkan perhatian dari Kardinal Martinus Barbarigo karena ketelatenannya, karena kesalehannya, dan karena bakat-bakatnya. Ia mendesak Lucy untuk belajar di sebuah institut pendidikan guru yang disebut Maestre Pie di Monte Viascon dekat Tarquinia. Pada tahun 1707, Paus Clemens ke-11 meminta Lucy untuk mendirikan sekolah pertama dari Maestre Pie di Roma. Ia menjalankan tugas ini dengan sukses besar, sehingga ia mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1732. Pada tahun 1930, Lucy dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-11. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat." Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari dengan penuh iman. Marilah
kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita mewartakan Injil di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.